Itu benar, ini adalah alasan kurangnya ki dan darahmu. Kamu telah meningkat dengan kultivasimu sendiri sebelumnya, tetapi luka rahasia belum pernah disembuhkan, yang akan menyebabkan ki dan darahmu mandek pada saat kritis. Kamu tidak bisa lagi terus meningkatkan kultivasimu. Ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mu Yunyu tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tang San berkata, meridian dengan luka lama perlu dihangatkan dan diberi nutrisi. Menggunakan kekuatan api atribut darah untuk menghangatkan dan memelihara adalah yang terbaik, dapat menghilangkan dingin di luka lama dan menghangatkan meridian. Ketika stagnasi ki dan stasis darah di tubuhmu benar-benar teratasi, tidak akan ada masalah. Aku pikir wali kota paling cocok untuk membantumu. Mu Yunyu menghela nafas lega dan berkata, jadi begitu, kalau begitu aku akan meminta bantuan wali kota. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak di usia yang begitu muda? Tang San tersenyum dan berkata, tentu saja guru wali kota mengajariku. Tujuan Tang San adalah membiarkan guru mengurus hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Gurumu, aku ingin membeli beberapa ramuan obat. Tang San kemudian menjelaskan tujuannya. Tang San berjalan ke toko kecil, mengambil beberapa ramuan obat yang sudah lama dia pikirkan, membayar uangnya, mengucapkan selamat tinggal pada Mu Yunyu, kembali ke kamarnya dan mulai menyiapkan obat-obatan. Surgawi api esensi besi tidak bisa lebih nyaman untuk pemanasan setelah datang ke dunia ini. Tang San mulai menyiapkan obat dari Sekte Tang, dari kehidupan sebelumnya untuk pertama kalinya. 2 hari datang dalam sekejap. Sepulang sekolah di sore hari, Mei Gongzi datang ke Kerry Plaza lagi. Dia telah membuat segala macam persiapan. Baginya, rencana Ashura hanyalah bagian dari tindakan. Setelah rencana Ashura gagal, dia akan melanjutkan sesuai rencananya sendiri. Apakah itu untuk membunuh pemimpin King Kong Bear atau patriark klan Serigala Angin kali ini? Tujuannya ada 2. Salah satunya adalah karena bangsawan lama kota Kerry mendukung ortodoksi ras iblis merak, yang menghalangi rencananya yang paling penting untuk mewarisi Raja Iblis di masa depan, dan yang lainnya adalah monster yang terbunuh secara alami, telah melakukan kejahatan terhadap manusia. Kultivasi garis keturunan kedua Mei Gongzi membutuhkan akumulasi aura pembunuh. Membunuh yang kuat, terutama pembunuhan tingkat tinggi, adalah yang paling bermanfaat untuk stimulasi garis keturunannya dan membantu meningkatkan kultivasinya. Dia tidak kecewa ketika dia pertama kali datang ke pintu masuk hotel kecil, dia melihat sosok yang dikenalnya di sudut terakhir kali. Keduanya memasuki hotel satu demi satu dan datang ke kamar pribadi yang akrab. Ashura mengikutinya ke kamar pribadi. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke sini. Sangat disayangkan bahwa tujuan datang ke sini bukan untuk berkencan, jika itu kencan, alangkah indahnya. Ashura mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Mei Gongzi. Apakah kamu siap? Tanya Mei Gongzi. Ashura mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kita akan mulai bergerak nanti. Kamu bersembunyi di rumah leluhur. Dia membentangkan peta dan mengkliknya. Ini halaman depan, apa yang bisa aku lakukan di sini? Mei Gongzi bertanya dengan curiga. Ashura berkata, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, tunggu saja kabarku. Jika aku mengalami masalah dan membutuhkan bantuanmu, aku akan memberi tahumu. Petik 2. Melihat mata Mei Gongzi yang agak tidak percaya, Ashura berkata tanpa daya, kamu percaya padaku sekali, dan aku akan membuktikannya dengan tindakan. Petik 2. Oke, Mei Gongzi mengangguk. Ashura membuka jendela dan melihat ke langit di luar, waktu pengorbanan mereka adalah saat matahari terbenam, kan? Waktu pengorbanan dari ras yang sama tidak akan berubah dengan mudah. Petik 2. Saat matahari mulai terbenam, kita akan bertindak. Ashura menarik napas dalam-dalam dan berkata, langit yang cerah berangsur-angsur menjadi gelap, matahari perlahan terbenam dari barat, matahari terbenam seperti darah, dan pengorbanan dimulai. Baik Ashura dan Mei Gongzi terdiam. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan pengorbanan, jika tidak mereka akan terungkap dan rencananya tidak akan dilaksanakan. Yang bisa mereka lakukan adalah membalaskan dendam sanak saudara itu. Ashura mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan dia tidak bisa tidak memikirkan hari itu. Pada hari itu, Guru Wang Yanfeng yang menghalangi pandangannya, sehingga dia tidak melihat saat yang paling kejam. Juga sejak hari itu tujuan keduanya datang ke dunia ini muncul. Ayo pergi. Ashura berkata dengan lembut, saat berikutnya, dia sudah keluar melalui jendela, dan seluruh orang menghilang dalam sekejap. Mei Gongzi melihat sosok yang dia tinggalkan, cahaya perak berkedip-kedip di tubuhnya, dan menghilang tanpa jejak. Area rumah leluhur klan Serigala Angin bahkan lebih besar dari King Kong Bear Demon. Ashura naik ke atap halaman depan rumah leluhur dari samping. Di halaman belakang, auman dan lolongan serigala bisa terdengar dari waktu ke waktu. Tidak ada keraguan bahwa pengorbanan telah dimulai. Melalui pengamatan Ling Qitianyan, dia melihat cahaya samar darah mekar ke arah halaman belakang. Ashura menggunakan Leopard Flash untuk pindah ke halaman. Karena merupakan hari penting untuk pemujaan, seluruh rumah leluhur klan Serigala Angin bisa dikatakan 3 tangga 1 tiang, 5 tangga 1 tiang, dan pertahanannya sangat ketat. Tetapi jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa Serigala Angin yang berjaga-jaga ini hampir tidak dibudidayakan di atas peringkat kelima. Serigala Angin tingkat tinggi semua harus berpartisipasi dalam upacara pengorbanan di halaman belakang saat ini. Ini adalah upacara terpenting dari klan Serigala Angin setiap tahun. Peta rumah leluhur klan Serigala Angin telah lama terpatri dalam benak Tang San.
Menggunakan kilatan macan tutul dan medan, dia diam-diam menyentuh halaman tengah, dan segera datang ke lokasi ruangan. Diam-diam membuka ubin di atas ruangan dan melihat ke bawah. Ruangan itu sibuk, tidak ada pengikut manusia, dan semua pengikut ras iblis babi sibuk di sini. Uap air menguap ke atas dengan bau daging. Ruangan itu besar, dan setidaknya 50 setan babi sibuk pada saat yang sama, tampaknya menyiapkan makanan untuk perayaan setelah pengorbanan. Mata langit yang cerah membuat penglihatan Tang San melewati uap air dan menyapu ke dalam ruangan. Segera, matanya tertuju pada barisan tank besar di sisi barat. Dari fluktuasi elemen yang keluar dari tangki besar ini, dapat dinilai bahwa itu bukan tangki air, tetapi tangki anggur. Selain elemen air, ada juga elemen api tingkat tertentu di tong anggur, yang merupakan titik diam yang sangat berbeda. Di luar ruangan, ada 2 serigala angin tingkat keempat yang menjaga. Tang San tidak bermaksud masuk melalui pintu utama, tetapi dia membuka beberapa ubin lagi dengan hati. Karena ruangan itu dipenuhi uap air, sudah waktunya untuk bersembunyi, dan cahayanya redup, jadi iblis babi di bawah tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Tang San diam-diam menyelinap masuk ke dalam, mendarat di balok atap, menggunakan keterampilan menangkap naga, dan menyerap tubuhnya, melewati balok atap, dan mendekati tong anggur di sisi barat. Iblis babi di bawah semuanya berkeringat deras. Bagi mereka, jika makanan tidak disiapkan tepat waktu, itu bisa menjadi daging di panci besok, jadi mereka tidak berani istirahat sama sekali. Leopard Flash diaktifkan, Tang San dengan cepat jatuh, meringkuk di sudut, tidak bergerak. Waktu sedang menunggu. Di luar sudah mulai gelap. Tiba-tiba, pintu kamar didorong terbuka. Perayaan dimulai, sajikan anggur dan daging. Di pintu, iblis serigala berteriak keras. Oke, oke. Iblis babi di dapur buru-buru menjawab. Apa yang tidak diketahui oleh iblis babi adalah ketika mata mereka tertarik oleh iblis serigala di pintu, sebuah sosok melintas dengan cepat di depan pelangi di sisi barat. Tang San dengan cepat membuka paket obat yang disiapkan satu persatu, dan menuangkan bubuk obat ke dalam toples anggur. Hanya ada tutup sederhana di toples anggur. Dituang ke dalam bubuk obat. Terakhir kali dia menggunakan Leopard Flash, Tang San langsung menembus atap dan mendarat di atap dapur. Penggunaan Leopard Flash dengan intensitas tinggi yang terus-menerus membuatnya terkesiap, tetapi tujuannya telah tercapai. Tang San dengan hati-hati mengembalikan ubin ke tempatnya, lalu merangkak di atas dapur, matanya menyapu halaman belakang rumah leluhur. Jelas ada fluktuasi darah yang kuat di sana. Di halaman belakang, sebuah meja besar telah disiapkan, dan pembangkit tenaga listrik dari klan Serigala Angin berkumpul di sana. Tang San memadatkan napasnya diam-diam, tanpa membuat gerakan apapun. Selanjutnya, masih menunggu. Iblis babi buru-buru mengeluarkan panci berisi daging dan mengirimnya ke halaman belakang, diikuti oleh pot-pot berisi roh. Ketika Tang San masih di kota Serigala Angin, dia tahu bahwa hobi terbesar klan ini adalah minum, dan itulah mengapa dia punya rencana hari ini. Halaman belakang jelas berisik. Sebagai perayaan tahunan terbesar klan Serigala Angin, hari ini adalah festival penting mereka. Ratusan meja memenuhi halaman belakang yang luas. Di altar tidak jauh, ada total 36 mayat, dan garis-garis di permukaan altar memancarkan bau darah yang kuat. Bau berdarah ini membuat mata Serigala Angin hadir dengan kecemerlangan haus darah, dan mereka bahkan ingin naik dan menggigit mayat. Di meja utama yang cukup untuk menampung 30 iblis serigala, Raja Serigala Angin yang tinggi dan kekar duduk di meja utama, dia memiliki tubuh humanoid dan kepala serigala besar. Kelompok rambut cian memanjang dari dahi ke belakang, menunjukkan kemurnian darahnya. Jika dapat menembus ke tingkat dewa, rambut biru hijau dari Raja Serigala Angin akan memiliki lapisan emas ekstra, menunjukkan tingkat darah yang lebih tinggi. Namun, untuk garis keturunan serigala seperti klan Serigala Angin, tidak mudah untuk menembus ke tingkat dewa. Penatua kepala klan adalah satu-satunya serigala angin yang telah menembus ke tingkat dewa, dan telah bertugas di pengadilan leluhur. Duduk, kamu tidak bisa mengendalikan emosimu ketika melihat darah, apa yang bisa kamu lakukan? Raja Serigala Angin dengan marah menegur klan yang terus-menerus melolong di altar. Klan Serigala Angin yang kuat kemudian mereda dan mengambil tempat duduk mereka. Sudah ada daging panas di atas meja, dan hanya ada daging. Beberapa klan Serigala Angin kencang tidak sabar untuk mengambil potongan daging dan mengunyahnya dengan gigitan besar. Serigala Angin Raja sedikit mengernyit, dan dia sangat tidak puas dengan situasi ini. Suku Serigala Angin selalu menjadi ras tingkat ketiga, dan itu hanya dapat dianggap sebagai garis keturunan kelas 4. Sejak menjadi Raja Serigala Angin, ia selalu ingin memimpin suku Serigala Angin menjadi lebih kuat, tetapi fondasinya buruk, bahkan suku Flash Leopard gagal menekan, makan, minum. Raja Serigala Angin melolong serigala, meraih gelas anggur di depannya, dan meminumnya dalam tegukan yang suram. Di meja tidak jauh dari meja utama, ada sekelompok serigala angin yang sangat tenang. Kebanyakan dari mereka kurus, dengan tongkat di tangan mereka, tetapi jubah yang mereka kenakan jauh lebih indah daripada serigala angin biasa. Ini adalah pendeta serigala angin di klan Serigala Angin. Klan Serigala Angin terutama didasarkan pada serigala prajurit dan pendeta. Di antara mereka, status pendeta lebih tinggi daripada prajurit. Namun, patriark harus dilayani oleh garis keturunan prajurit serigala, dan kepala tetua harus dilayani oleh pendeta serigala angin. Hal yang sama berlaku untuk monster serigala lainnya.
Raja Serigala Angin secara alami lahir dari serigala pejuang, tetapi dia adalah salah satu eksistensi langka dengan kecerdasan yang sangat tinggi di antara serigala pejuang, sehingga dia dapat berkultivasi ke alam puncak urutan ke-9, tetapi dia tahu bahwa dia ingin melakukannya. Menerobos ke tingkat dewa, lebih sulit, kecuali ada kesempatan khusus untuk menjadi mungkin. Misalnya, untuk mendapatkan darah Raja Serigala Emas, tetapi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia ditegur oleh para pemimpin senior klan serigala dalam pertempuran sebelumnya dengan klan kilat macan tutul, jika bukan karena pemeliharaan manajemen senior kota Kerry, posisinya sebagai Raja Serigala Angin akan hampir terancam. Meskipun dia penuh kebencian terhadap garis keturunan Flash Leopard, dia tidak berani melakukan apapun. Inilah sebabnya dia dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini, mendengar kata-kata Raja Serigala Angin, iblis serigala di setiap meja segera berpesta. Teriakan iblis serigala menyebar ke seluruh halaman belakang. Iblis serigala yang bisa duduk di meja utama setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik dari klan tingkat 8, dan beberapa dari mereka sudah berada di urutan ke-9. Kakak, kapan kita akan bermain dengan bajingan itu? Serigala Angin yang sangat kekar duduk di sebelah Raja Serigala Angin menyesap anggur dan berkata kepada Raja Serigala Angin. Raja Serigala Angin juga menyesap anggur dan berkata, apa yang kamu lakukan? Klan sudah sangat tidak puas dengan kami, jadi kami hanya bisa menahannya dulu. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Raja Serigala Angin. Kami tidak dapat melakukannya secara langsung, kami dapat melakukannya secara rahasia. Sama seperti sebelum mereka menyerang desa dan kota kami. Mereka dapat memfitnah kami karena berburu dan membunuh, Flash anak macan tutul, mengapa kita tidak bisa memberi mereka kedamaian beberapa tuduhan. Petik 2. Raja Serigala Angin menoleh dan menatap pendeta Serigala Angin yang berdiri di belakangnya. Jika Tang San melihat adegan ini, dia pasti akan mengenali pendeta ini. Cahaya sengit di mata Raja Serigala Angin berkedip, dia melambaikan tangannya, dan berkata, kamu telah terbawa oleh kebencian. Hari apa hari ini? Aku akan membicarakannya nanti. Petik 2. Warna dengki melintas di mata kurban Serigala Angin, membuka mulutnya, dan berbisik, bukankah itu anakmu? Mata Raja Serigala Angin langsung memerah, dia berdiri tiba-tiba, berbalik dan menendang pengorbanan Serigala Angin ke tanah, tutup mulutmu dan pergi. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi pada hari pengorbanan besar? Pendeta tertua di meja pendeta Serigala Angin menyebarkan tongkatnya ke tanah, dan keagungan tak terlihat terpancar dari atas. Raja Serigala Angin sedikit tenang, duduk kembali, dan membanting segelas besar anggur. Pendeta Serigala Angin yang diinjak-injak oleh Raja Serigala Angin bangkit, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berjalan kembali ke tempat duduknya untuk duduk diam, tetapi dia tidak bermaksud menyentuh anggur dan daging di atas meja sama sekali. Episode ini tidak mempengaruhi minat Serigala Angin, minum banyak, makan daging dalam potongan besar, terutama mencium bau berdarah dari altar, membuat mereka semakin bersemangat. Langit benar-benar gelap, tetapi halaman belakang diterangi oleh cahaya batu roh angin. Potongan besar batu roh angin dikumpulkan, dan lingkaran sihir kasar digunakan untuk merangsang elemen angin internal untuk membentuk cahaya biru, membuat halaman belakang terlihat sedikit suram. Setelah 3 putaran minum, banyak serigala angin sedikit mabuk, tetapi mereka masih enggan meletakkan gelas anggur mereka. Alkohol adalah kemewahan bagi sebagian besar spesies, mahal dan tidak selalu tersedia. Anggur yang digunakan dalam upacara pengorbanan tahunan secara alami jauh lebih kuat daripada anggur buruk yang biasanya diminum, dan ada banyak orang yang rakus akan cangkir. Secara bertahap, beberapa ahli klan Serigala Angin berbaring di atas meja dan mendengkur. Raja Serigala Angin minum banyak alkohol, dan di bawah stimulasi alkohol, gangguan batinnya sedikit berkurang, tetapi pusingnya juga meningkat. Bagi Serigala Angin, minum adalah untuk mengejar rasa mabuk, sehingga mereka tidak akan menggunakan kekuatan darah untuk menguraikan alkohol saat minum. Kalau tidak, apa gunanya minum? Raja Serigala Angin berdiri dan hendak memanggil iblis babi untuk membawakan anggur untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya bergoyang, dan perasaan dunia berputar, dan dia duduk kembali ke posisinya lagi. Dia menggelengkan kepala serigala besar itu dengan kuat, sedikit keraguan melintas di matanya, diikuti dengan kewaspadaan. Dengan fisiknya yang kuat, bahkan jika dia mabuk, dia akan bisa mengendalikan tubuhnya. Sesuatu yang salah. Dia segera mengaktifkan kekuatan darah di tubuhnya, mencoba mengeluarkan alkohol, dan pada saat yang sama berteriak, tidak benar, ada masalah. Petik 2. Iblis serigala di sekitar yang tidak mabuk tanpa sadar melihat ke arah Raja Serigala Angin. Secara umum, meja minum pendeta Serigala Angin lebih terkendali, sementara minum lebih sedikit. Mendengar teriakan Raja Serigala Angin, pendeta Serigala Angin segera bangkit. Namun, saat mereka menjalankan kekuatan darah di tubuh mereka dan mencoba menguraikan alkohol, rasa pusing yang lebih kuat muncul. Raja Serigala Angin jatuh langsung di atas meja. Dan para prajurit serigala dan Teoji yang berdiri dan mencoba melarutkan alkohol, satu persatu tampak tercengang, dan ambruk ke tanah di antara rotasi langit dan bumi. Untuk sementara, dengkuran terdengar di mana-mana, dan seluruh halaman belakang rumah leluhur klan Serigala Angin tampaknya diselimuti oleh suasana yang aneh. Satu-satunya yang berdiri adalah pendeta Serigala Angin yang ditendang oleh Raja Serigala Angin sebelumnya, karena dia satu-satunya yang tidak minum.
Pada saat ini, sesosok diam-diam mendarat di belakang pendeta serigala angin, dan menamparkan pendeta serigala angin langsung dengan telapak tangannya. Dengan bang, pendeta serigala angin berteriak dan jatuh ke depan. Pendeta serigala angin tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria manusia diselimuti pakaian hitam dan mengenakan topeng logam di wajahnya. Kamu siapa? Petik 2. Ashura menatapnya diam-diam, seolah kembali ke masa lalu, dan kemudian melihat mayat-mayat di altar di kejauhan, matanya penuh amarah dan kebencian. Dia benar-benar ingin menyelamatkan manusia yang tidak bersalah itu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan itu sekarang, jadi dia tidak bisa keluar selama pengorbanan, jika tidak, dia hanya akan dikepung oleh banyak serigala angin yang kuat. Dan pendeta serigala angin yang memerintahkan untuk membunuh ibu kandungnya ada di depannya, bahkan jika dia bertekad, dia tidak bisa mengendalikan emosinya saat ini. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bila angin berangsur-angsur mengembun dan terbentuk di telapak tangannya, berubah menjadi cakar yang tajam, dan perlahan meraihnya ke arah pendeta bekas luka angin. Tidak, tidak satupun pendeta bekas luka angin meraung marah, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak, dan bahkan suaranya membeku dalam sekejap. Pada saat ini, di atas altar di kejauhan, ada fluktuasi energi yang samar, dan tirani akan meledak. Ashura juga mengangkat kepalanya pada saat ini, dan ada cahaya keemasan samar di mata putihnya. Kehendak yang baru saja muncul dari altar tiba-tiba menghilang seolah-olah telah bersentuhan dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Cakar tajam berwarna cian sudah tersangkut di leher pendeta serigala angin, dan bila angin terkonsentrasi menembus kulitnya sedikit demi sedikit. Ashura melambaikan tangannya lagi, dan bila angin lain terbang keluar, masih mengembun menjadi cakar yang tajam. Mengambil keuntungan dari pendeta serigala angin yang sama sekali tidak bisa bergerak, dia perlahan meraih dada pendeta serigala angin dan membuat pukulan fatal. Vitalitas kuat dari klan monster mencegah pendeta serigala angin dari kematian segera, dan dia menatap pria di depannya dengan ketakutan. Pada saat ini, sosok perak melayang dari tidak jauh, hanya melihat adegan berdarah ini. Merasakan kedatangan Mei Gongzi, cakar tajam dari elemen angin di depan pendeta serigala angin langsung menghilang, dan pendeta serigala angin jatuh ke tanah. Ashura diam-diam meratapi ibu kandungnya di dalam hatinya. Apa yang kamu lakukan? Mei Gongzi berteriak dengan suara rendah. Dia tidak minum, dia masih sadar dan harus menyingkirkannya. Aku berada di tempat pemalsuan. Ashura berkata dalam hati. Mei Gongzi memandang serigala angin yang jatuh, terkejut di dalam hatinya. Tapi dia juga jelas merasakan sesuatu yang salah dengan emosinya. Dia benar-benar meracuni semua pembangkit tenaga angin klan serigala, artinya, bahkan jika mereka membunuh semua serigala angin sekarang, tidak ada yang akan tahu. Bahkan penjaga klan serigala angin di halaman depan tertidur setelah minum. Justru dengan mengamati situasi inilah Mei Gongzi bergegas ke halaman belakang. Ashura menoleh padanya dan berkata, lakukan. Dia menunjuk ke Raja Serigala Angin yang jatuh di atas meja. Tangan kanan Mei Gongzi mengeluarkan cakar yang tajam, dan satu cakar menghancurkan saraf utama di belakang tulang belakang leher Raja Serigala Angin. Tubuhnya berkedut keras, dan kemudian dia tidak bergerak. Saraf utama terputus, dan Raja Serigala Angin langsung lumpuh. Kemudian, Mei Gongzi memotong tenggorokan Raja Serigala Angin. Tatapan Mei Gongzi menyapu ke arah pembangkit tenaga klan Serigala Angin lainnya, dan ketika dia akan terus melakukannya, Ashura meraih bahunya. Ayo pergi, semakin sedikit jejak yang kita tinggalkan, semakin sulit untuk ditemukan. Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah altar, dengan bibirnya terkatup rapat. Yang berbaring di atasnya adalah semua manusia, semua manusia. Aku ingin menjatuhkan orang-orang itu. Suara Mei Gongzi sedikit gemetar. Tidak, Ashura menggelengkan kepalanya, itu akan mengekspos identitas kita sebagai manusia. Petik 2. Tetapi, tidak ada tapi, begitu terungkap bahwa itu adalah manusia, apakah kamu tahu berapa banyak manusia yang akan menderita di bawah murka klan monster? Kami akan membalas dendam mereka secara perlahan. Mei Gongzi itu menarik napas dalam-dalam dan membanting serigala angin yang sedang tidur di sebelahnya dengan cakar, lalu dia berbalik dan melompat dan pergi dengan cepat. Ashura secara singkat membersihkan tempat kejadian dan memastikan bahwa tidak ada nafas yang tersisa. Matanya menatap altar klan serigala angin lagi, dan kemudian dia naik ke udara dan dengan cepat meninggalkan rumah leluhur klan serigala angin. Mei Gongzi kembali ke hotel kecil dan menemukan bahwa Ashura tidak mengikuti. Dia menunggu selama 1/4 jam, dan tidak ada tanda-tanda dia. Dan di luar, tidak ada alarm sama sekali. Jelas, situasi suku serigala angin belum ditemukan. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Siapa? Mei Gongzi berdiri dengan waspada. Xiao Mei, ini aku. Suara yang menyenangkan datang dari luar. Mei Gongzi bergegas maju untuk membuka pintu, dan Su Qin masuk dari luar. Bagaimana dengan dia? Mei Gongzi bertanya dengan lembut. Aku mengikutinya sebentar, dan aku berhenti mengikutinya. Dia seharusnya sudah menemukanku sejak lama, kata Su Qin dengan cemberut. Menemukanmu. Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Su Qin mengangguk dan berkata, aku mengikutimu dan mengikutinya ketika kamu pergi. Ashura ini tidak sederhana. Ketika aku lewat, aku samar-samar melihat bahwa tampaknya ada fluktuasi elemen angin dalam dirinya. Tetapi mungkin juga karena elemen angin di halaman belakang rumah leluhur klan Serigala Angin terlalu kuat, aku melihat bahwa altar rumah leluhur klan Serigala Angin memiliki napas leluhur yang dilepaskan,
tampaknya mereka ingin melindungi serigala angin, meskipun tidak kuat. Itu juga ilahi. Tetapi, pada saat itu, aku merasakan aura ilahi meledak dari Ashura, dan itu menakut-nakuti aura leluhur serigala. Bahkan jika itu bukan leluhur serigala yang sebenarnya, itu hanyalah kesadaran dari jiwa yang tersisa, naluri untuk mencari manfaat dan menghindari bahaya. Tidak salah juga, Mei Gongzi berkata dengan terkejut, maksudmu, Ashura adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Sukin berkata, aku tidak tahu. Mungkin saja, atau mungkin tidak. Dari aura, tidak, keilahian tidak dapat dipalsukan. Ini adalah keilahian tingkat tinggi. Itu sebabnya dia menemukanku. Ketika aku mengikutinya, dia memberi petunjuk ke arahku. Untuk amannya, aku berhenti dan tidak mengikuti. Ada juga racun yang dia berikan. Aku minum sedikit, tetapi aku tidak bisa merasakan racun di dalamnya. Dengan mengamati serigala angin, aku menemukan bahwa mereka tidak memiliki respons ketika mereka pertama kali meminumnya, tetapi setelah jumlah tertentu. Waktu itu mulai menyerang, dan semakin banyak kekuatan aliran darah, semakin cepat kecepatan serangan, dan toksisitasnya sangat parah. Sepertinya aku harus pergi ke wali kota Zhang dan menanyakan mereka dengan jelas. Identitas Ashura ini tidak sederhana. Bu, jangan tanya lagi, kata Mei Gongzi tiba-tiba. Hah? Sukin memandang putrinya. Mei Gongzi berkata, aku berjanji kepadanya bahwa jika dia membantuku membunuh iblis serigala kali ini, aku akan mempercayainya. Aku ingin berbicara. Selain itu, aku bisa merasakan kebenciannya yang mendalam terhadap klan monster. Itu ada di sini. Baru saja, ketika dia membunuh pendeta serigala angin, emosinya jelas salah. Dia adalah manusia dan memiliki tujuan yang sama dengan kita. Aku pikir itu sudah cukup. Apakah dia setingkat dewa atau tidak, penting untuk berada di pihak kita. Sisi dia mengenakan topeng hanya tidak ingin mengungkapkan identitas. Sukin berkata, tapi dia tahu terlalu banyak tentang situasimu. Aku tidak nyaman. Petik 2. Mei Gongzi berkata, jika dia ingin melawanku, dia akan melakukannya sejak lama. Sukin berkata, kalau begitu mari kita amati lagi. Sekarang, sebelum masalah ini terungkap, Anda harus segera pergi dan kembali ke Kericho Lege, itu adalah tempat teraman. Jika Ashura ini menghubungi Anda nanti, Anda dapat memberi tahuku. Jika ada kesempatan, aku akan mencoba berkomunikasi dengannya. Mei Gongzi tidak berani menunda. Tempat ini terlalu dekat dengan rumah leluhur klan Serigala Angin. Semakin cepat Anda pergi, semakin kecil kemungkinannya akan terungkap. Ashura diam-diam memasuki pegunungan Keri, dia tidak langsung kembali ke Akademi Penebusan karena dia merasakan aroma penguntit. Dia tidak tahu siapa itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa pihak lain datang dengan Mei Gongzi. Itu pasti seseorang dari pihak Mei Gongzi, dan dia mungkin berasal dari organisasi penebusan. Dia melepaskan sedikit napas kesadaran ilahi, dan kemudian melesat pergi. Napas pihak lain dengan cepat menghilang, dan dia tidak mengikuti. Meski begitu, dia tetap berhati-hati, dia memilih memasuki pegunungan Keri, dan mampir untuk memberi tahu wali kota. Salah satunya adalah berdiskusi dengan guru, jika Mei Gongzi bertanya tentang identitasnya, bagaimana dia harus menjawab, yang lain adalah meminta guru wali kota untuk kembali ke Akademi Penebusan untuk membantu perawatan Mu Yunyu. Setiap kali dia berjalan, dia berhenti diam-diam untuk merasakan apakah seseorang mengikuti. Dengan kekuatan mental tingkat 9 saat ini ditambah sedikit kesadaran ilahi, dan kemampuan Lingqi Tianyan untuk memprediksi bahaya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, sulit untuk melacaknya tanpa ditemukan. Setelah hampir 10 konfirmasi bahwa tidak ada yang diikuti, dia datang ke kolam air tempat kayu emas ditanam. Aura langit dan bumi menjadi lebih kuat lagi, dan permukaan kayu emas tampaknya tidak banyak berubah, lagi pula, waktunya terlalu singkat. Tang San, yang kembali ke penampilannya sendiri, membangunkan wali kota Zhang dalam meditasi. Mengapa kamu datang ke sini di tengah malam? Zhang Haoxuan menatapnya dengan curiga. Tang San tidak menyembunyikannya darinya, dia menyamar sebagai Ashura dan diam-diam membantu Mei Gongzi membunuh monster yang kuat. Nakal, siapa yang mengizinkanmu berpartisipasi? Zhang Haoxuan berkata dengan marah setelah mendengar kata-katanya. Aku khawatir dia akan meninggalkan jejak dan ketahuan, kata Tang San. Zhang Haoxuan mengerutkan kening, apakah itu kamu atau dia? Untuk organisasi dan seluruh umat manusia, itu adalah harapan masa depan. Dia memiliki misinya, dan kamu memiliki misimu, tahukah kamu? Dan sekarang hiduplah dengan baik, adalah yang paling penting, sesuatu untukmu. Apa yang harus kamu lakukan setelah kamu terpapar? Apa yang harus kamu lakukan jika kamu menemukan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Tang San berkata, aku merasa hari ini bahwa seseorang diam-diam melindungi Mei Gongzi, dan mengikutiku untuk sementara waktu. Tampaknya tingkat dewa, tapi kemudian dia tidak mengikutiku lagi. Bukankah itu penebusan level biru lain dari pihak kota Keri kita? Zhang Haoxuan memandangnya dalam-dalam dan berkata, kamu terlalu pintar. Namun, jangan tertipu oleh kecerdasanmu, mengerti? Waktu termudah untuk gagal adalah ketika kamu percaya diri. Tang San tersenyum pahit, aku mengerti. Guru, jika penebusan tingkat biru bertanya kepadamu, aku akan merepotkanmu untuk menutupiku. Zhang Haoxuan terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, kamu masih terlalu muda, kamu tidak dapat membantu mengungkapkan kemampuanmu. Kamu tidak hanya harus menutupi, tetapi juga menutupi dengan cukup baik.
Ini salahku, kamu biasanya terlalu dewasa, aku tidak berharap kamu menunjukkan kemampuanmu di depan Mei Gongxi. Bagaimana jika dia melaporkan masalahmu ke organisasi? Organisasi datang kepadaku untuk memeriksa, bagaimana kita harus menghadapinya, sudahkah kamu berpikir tentang itu? Petik 2. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku pikir Mei Gongxi adalah seseorang yang dapat kamu percayai sepenuhnya. Aku juga dapat menebak bahwa tujuannya adalah menjadi penguasa kota Kerry. Semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk tugas terpenting ini. Aku hanya ingin membantunya. Zhang Haoxuan terdiam lagi. Sedikit lebih lama kali ini. Tang San tidak mengganggu Zhang Haoxuan, dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya, dia juga membutuhkan bantuan. Rekan satu tim di Akademi Penebusan terlalu muda untuknya, dan kemampuan mereka juga tidak memadai. Dan bantuan Zhang Haoxuan sangat penting baginya pada tahap ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan menjelaskannya ke penebusan tingkat biru. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi, kamu akan menjaga dirimu baik-baik. Dalam pikiranku, kepentinganmu bahkan lebih tinggi dari Mei Gongxi, mengerti? Zhang Haoxuan berkata dengan suara yang dalam. Tang San secara alami mengerti apa yang dia maksud, tetapi dalam pikirannya, yang paling penting adalah Mei Gongxi. Dua serangan baru-baru ini seharusnya menarik perhatian Kerry City. Aku akan membujuk mereka untuk berhenti melakukan apapun untuk saat ini. Kamu harus tetap tenang dan tetap di sini di akademi. Yang paling penting bagimu adalah meningkatkan kultivasimu. Petik 2. Tang San berkata tentang Mu Yunyu lagi, Zhang Haoxuan membangunkan Hong Yi yang sedang bermeditasi dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali dengan Tang San sehingga mereka bisa tinggal di sini. Keduanya kembali ke Akademi Penebusan semalam. Semuanya tampak kembali ke jalurnya. Akademi Kerry seperti surga, Tang San hanya samar-samar mendengar seorang siswa mendiskusikan pembunuhan Raja Serigala Angin di akademi. Mei Gongxi juga kembali untuk menghadiri kelas seperti biasa. Sebagai Xiao Tang si penyapu, berapa kali dia melihat Mei Gongxi meningkat secara signifikan dalam beberapa hari ke depan. Aku tidak tahu bagaimana Zhang Haoxuan berkomunikasi dengan penebus tingkat biru lainnya, tetapi semuanya tampaknya telah tenang. Sampai seminggu kemudian, Tang San, yang sedang menyapu lantai di alun-alun di depan gedung pengajaran utama, tiba-tiba melihat Mao Tua bergegas ke arahnya. Dari jauh, Tuan Mao melambai padanya. Tang San bergegas mendekat, Lao Mao, ada apa? Jangan khawatir. Cepat, kembalilah ke kota. Wali kota mengirim surat kepadaku, mengatakan bahwa dia sedang mencarimu, kata Mao Tua dengan terengah-engah. Mendesak. Hati Tang San tegang, dan dia tidak berani menunda. Apa yang terjadi? Mungkinkah Akademi Penebusan ditemukan oleh monster di kota Kerry? Ketika dia memasuki kota perguruan tinggi, dia melihat Zhang Haoxuan dengan wajah cemas. Kata-kata Zhang Haoxuan segera menenangkan suasana hatinya. Ikut denganku, Dubai akan membuat terobosan, tetapi sepertinya ada sedikit masalah. Kakak senior Dubai akan menerobos ke tingkat kelima transformasi rubah surgawi. Tang San tidak bertanya lebih jauh, dan segera mengikuti Zhang Haoxuan kembali ke Akademi Penebusan. Begitu dia mendekati akademi, Tang San jelas merasakan perubahan dalam kekuatan mentalnya di antara alisnya, seolah ada sesuatu yang menariknya. Ketika mereka datang ke kamar Dubai, Tang San terkejut dengan pemandangan di depannya. Dubai duduk bersila di tanah, gemetar di sekujur tubuhnya, berkeringat seperti bubur, pakaiannya basah kuyup, dan fluktuasi mentalnya sangat hebat. Beberapa guru ada di sana. Siru duduk di belakang Dubai, menekan tangan kanannya di punggungnya, perlahan menuangkan kekuatan darahnya sendiri ke tubuh Dubai. Kekuatan mental tidak dapat diganggu begitu saja, jika tidak, mudah menyebabkan masalah besar, jadi Siru hanya bisa mencoba menstabilkan fluktuasi darah Dubai. Mata Dubai terbuka, dan cahaya putih terus-menerus memancar dari mata, berfluktuasi sangat tidak menentu, seolah menarik keberuntungan di sekitarnya. Aura langit dan bumi di sekitar ruangan terpengaruh dan berfluktuasi dengan sangat keras, tetapi itu tidak akan disuntikkan ke tubuhnya. Mu Enxing dan Mu Yunyu sama-sama gugup, dan Guan Longjiang mondar-mandir. Menghadapi situasi seperti Dubai, mereka tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat bahwa wali kota membawa Tang San ke sini, Guan Longjiang buru-buru melangkah maju dan berbisik kepada Zhang Haoxuan, situasinya tidak terlalu baik, dan kekuatan mentalnya sangat tidak stabil. Anak ini agak terlalu tergesa-gesa, dia tidak boleh memakan buah siang begitu cepat. Tampaknya dia telah menemui kemacetan, kekuatan mentalnya terlalu kuat, dan dia ingin memaksakan dampaknya, tetapi kegelisahan darah dan kekuatan mental tampaknya beresonansi, dan sekarang dia tidak tahan lagi. Apa yang harus ku lakukan? Zhang Haoxuan tanpa sadar menoleh untuk melihat Tang San di sampingnya. Tang San juga meliriknya, lalu mengangguk ringan. Zhang Haoxuan segera berkata, dengan cara ini, tidak ada gunanya bagi kalian semua untuk berada di sini. Itu hanya bisa membuat cemas. Ayo keluar dulu dan biarkan Siru sendiri membantunya di sini. Cukup bagi Tang San untuk menyampaikan berita apapun. Kami akan membahasnya nanti. Ambil tindakan balasan. Guan Longjiang melirik Tang San dengan beberapa keraguan, dan kemudian ditarik keluar oleh Zhang Haoxuan. Mu Enxing dan Mu Yunyu juga dengan cepat mengikuti. Wajah Mu Yunyu merah padam, tidak hanya tubuhnya dalam kondisi yang baik, tetapi kekuatannya akhirnya menembus ke peringkat ke-8. Melihat mereka keluar, Tang San datang ke sisi Dubai, diam-diam merasakan perubahannya.
Dia memiliki mata konsonan, dan sangat sensitif terhadap persepsi keberuntungan, elemen, dan semangat. Ki dan darah di tubuh Dubai terus-menerus melonjak, itu adalah pembuluh darah yang gelisah, dan pembuluh darahnya mengalami beberapa perubahan yang sangat aneh. Perubahan ini tampaknya adalah bahwa kekuatan darah berubah ke arah kekuatan spiritual, tetapi kekuatan spiritual di lautan spiritualnya agak berlebihan, dan kelebihan kekuatan spiritual melarikan diri dan bertentangan dengan kekuatan spiritual dalam darah. Ini membawa rasa sakit yang luar biasa bagi Dubai. Menemukan ini, Tang San samar-samar mengerti. Guru Siru, tolong berhenti sebentar. Tang San berkata lembut kepada Siru. Siru membuka matanya dan menatap Tang San yang berada di dekatnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tang San berbisik, Guru Siru, apakah menurutmu kakak senior Dubai tampaknya memiliki dua jenis kekuatan spiritual? Petik 2. Dua jenis. Siru berkata dengan heran, bagaimana seseorang bisa memiliki dua jenis kekuatan spiritual, paling-paling mereka dapat dibagi menjadi dua bagian, mereka. Petik 2. Setelah berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti, dan ada tatapan aneh di matanya. Setelah Tang San mengingatkannya, dia dengan sengaja mendesak kesadarannya untuk merasakannya, dan benar-benar menemukan bahwa ada perbedaan antara kekuatan spiritual yang lahir di garis keturunan dan kekuatan spiritual di lautan roh. Kekuatan spiritual cair di lautan roh Dubai stabil dan besar, sedangkan kekuatan spiritual yang lahir dari darah memiliki perasaan yang agak ilusi. Apa yang dilakukan Siru sebelumnya adalah menstabilkan kondisi fisik Dubai, menjaga kestabilan garis keturunannya, dan mengontrol kekuatan spiritual yang lahir dari garis keturunan, sehingga mereka hanya bisa menghubungi lautan roh sedikit demi sedikit, untuk menghindari mereka memiliki terlalu banyak dampak kuat mempengaruhi lautan semangat Dubai. Sepertinya memang ada perbedaannya, kata Siru terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Dia sangat istimewa hari ini, dia tidak memiliki pengalaman untuk diikuti. Anak ini terlalu tergesa-gesa. Setelah makan buah siang, kekuatan mentalnya meningkat terlalu cepat, dan kekuatan darah di tubuhnya sangat lemah, juga gelisah. Petik 2. Tang San berkata, mengapa kita tidak mencoba untuk membiarkan mereka berkomunikasi secara menyeluruh? Aku pikir mungkin perlu untuk membiarkan kedua kekuatan spiritualnya menyatu sepenuhnya untuk menyelesaikan terobosan ini. Hanya melakukan ini akan membuat beban di laut spiritualnya lebih besar. Kamu dapat menjaga pinggiran laut spiritualnya, mencegah laut spiritual runtuh karena dampak kekuatan spiritual yang berlebihan, dan kemudian membiarkan kedua kekuatan spiritualnya menyatu dengan sendirinya. Petik 2. Metode perlindungan Siru salah sejak awal, dia seharusnya tidak melindungi tubuh Dubai, tetapi lautan jaya spiritual Dubai. Tang San mencoba yang terbaik untuk memberitahu guru dengan cara yang bisa dia mengerti. Pada saat ini, Zhang Haoxuan telah kembali dari luar, tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata Tang San. Peran transformasi Tianhu selalu pada tingkat spiritual, begitu pula evolusi. Aku pikir kamu bisa mencobanya. Dengan cara ini, Lao Si, kamu menggunakan indera spiritualmu untuk melindungi laut spiritualnya. Aku akan melindungi tubuhnya. Jika ada perubahan, kami akan merespons tepat waktu. Baik, Siru membuat keputusan yang menentukan, pada saat ini situasi Dubai sangat buruk, dan lautan roh memang sangat bergetar. Saat ini, Zhang Haoxuan duduk di depan Dubai, menekan tangan kanannya di jantungnya, diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Mata Siru berkedip-kedip dengan cahaya kemasan redup, dan dia melepaskan batasan pada kekuatan spiritual yang lahir dalam darah, dan berbalik untuk menggunakan akal ilahinya untuk menjaga lautan spiritual Dubai. Saat Siru melepaskan pembatasan pada kekuatan mentalnya, fluktuasi mental yang sangat kuat meledak di tubuh Dubai, dan dalam sekejap sepertinya badai kekuatan mental menyapu seluruh ruangan. Bahkan Tang San terkejut untuk sementara waktu. Cahaya putih mengalir keluar dari mata Dubai seperti cairan, dan Dubai mau tidak mau meraung kesakitan. Tang San mengerti mengapa Siru menjaga tubuh Dubai sebelumnya, karena perubahan Dubai begitu besar sehingga siapapun yang menontonnya akan mengontrol keadaan Dubai terlebih dahulu. Tang San memutar mata surgawi lingkinya, memandang Dubai dengan cermat, dan merasakan perubahan Dubai. Setelah transformasi rubah surgawi Dubai menembus ke peringkat kelima, maka Tang San juga akan memiliki kemungkinan untuk menerobos, yang setara dengan menyelesaikan bagian terpenting dari basis kultivasi keseluruhan sebelum menembus ke peringkat ketujuh. Oleh karena itu, perubahan dalam Dubai adalah perubahan yang kemungkinan akan dia hadapi di masa depan. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Siru melepaskan blokade, kekuatan mental yang telah lama ditekan di garis keturunan Dubai langsung menyapu ke atas, bergegas ke lautan roh untuk mengaduk dengan panik, bertabrakan dengan cairan asli kekuatan spiritual Dubai, saling tolak dan berbaur satu sama lain, sehingga ada tanda-tanda meluap. Cahaya putih memancar, dan Tang San tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan efek transformasi rubah surgawi secara maksimal, menerapkan keberuntungan untuk Dubai. Segera, dua kekuatan mental di pikiran Dubai berjalan dengan lancar, dan kontak antara satu sama lain mulai berkurang, dan mereka mulai menyatu, yang juga membuat tubuh Dubai bergetar lebih hebat. Energi cair kemudian berkurang. Cahaya putih samar keluar dari sudut matanya. Cahaya putih ini tidak menyebar. Yang ketiga tersebar di seluruh tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan menyatu ke kulitnya, membuat kulitnya putih. Samar-samar, cahaya putih dan bayangan muncul di atas kepalanya. Dalam cahaya dan bayangan adalah rubah putih, dengan mata yang dalam,
lingkaran cahaya biru tua berkedip di bawah mata, dan 9 ekor putih besar berayun lembut di belakangnya. Ekor pertama sangat padat, dan ekor kedua juga mulai menjadi padat, berubah dari pangkal ekor keluar. Hati Tang San bergetar, dia samar-samar memahami sesuatu. Klan Tianhu tampaknya berbeda dari klan monster lainnya. Untuk monster lain, menerobos ke tingkat keempat adalah perubahan kualitatif, lalu tingkat ketujuh. Perubahan kualitatif klan Tianhu tampaknya telah dimulai dari tingkat kelima. Menumbuhkan ekor kedua tidak diragukan lagi merupakan transformasi besar, yang jauh lebih besar daripada perubahan mencapai urutan keempat. Tidak ada keraguan bahwa begitu Dubai menyelesaikan terobosan tingkat kelima, maka transformasi rubah surgawinya kemungkinan akan mengalami perubahan yang mengejutkan, dan bahkan mungkin masalah garis keturunan dapat diselesaikan. Kemajuan akhirnya dimulai. Tahap paling sulit pada awalnya, setelah dipengaruhi oleh keberuntungan penggunaan transformasi rubah surgawi Tang San, akhirnya berakhir. Baik Tang San maupun Siru dan Zhang Haoxuan tidak tahu bahwa peningkatan ranah klan Tianhu selalu membutuhkan bantuan teman. Mengontrol keberuntunganmu adalah melawan langit. Jika tidak ada pendamping untuk membantu, maka ketika seseorang menerobos, serangan balik keberuntungan akan menyebabkan masalah besar, dan hampir tidak mungkin untuk menerobos dengan sukses. Jadi, jika Tang San tidak datang ke dunia ini, dan dia tidak menggunakan Suan Tiangong untuk berlatih transformasi rubah surgawi secara kebetulan, maka Dubai tidak akan pernah bisa menembus peringkat kelima dalam hidupnya, atau dia akan dihancurkan ketika dia menerobos. Serangan balik semacam ini dimulai ketika menerobos ke tingkat kelima dan melahirkan ekor kedua. Dubai berangsur-angsur berhenti bergetar hebat, dan hantu rubah di atas kepalanya berangsur-angsur menjadi padat, dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih lembut, yang membentuk lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya.